Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-14. Hari ini saya mau sharing tentang hidup yang berbahagia dan panjang umur di bumi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita mau hidup kita berbahagia dan panjang umur di bumi? Kalau Bapak Ibu sudah berkata, ya aku mau hidup yang berbahagia dan panjang umur di bumi, pastikan Bapak Ibu sudah dengarkan renungan ini sampai selesai. Jangan putus di tengah jalan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang agar engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Pencuri di sini adalah si jahat. Pekerjaan iblis adalah merusak gambaran Bapa di tengah-tengah keluarga. 7 hari yang sebelumnya kita sudah membahas ada 7 gambar Bapa yang dirusak oleh si jahat. Kalau Bapak Ibu miss mendengarkan, pastikan Bapak Ibu bisa dapat mendengarkan kembali. Dan rencana si jahat, rencana iblis agar merusak gambar Bapa, agar keluarga-keluarga hancur. Nah Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus datang untuk menunjukkan gambar Bapa. Yesus datang agar kita memiliki hidup. Bapa adalah sumber. Kalau kita ketemu Bapa, kita mendapatkan kehidupan itu dan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memulihkan gambaran Bapa. Yesus datang untuk memulihkan para ayah. Peranan ayah, peranan Bapa di tengah keluarga sangat penting. Ayah berbicara tentang sumber. Bapa adalah sumber. Kalau Bapa memberkati, hidup kita akan diberkati. Kalau Bapa mengutuk kehidupan kita, maka hidup kita akan terkutuk. Kalau Bapa tidak pernah memberkati hidup kita, makanya kita seringkali ragu, kita seringkali tidak yakin akan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-33 dikatakan, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Ishak berkata kepada Esau, Esau, pergilah berburu dan olalah daging buruan itu sesuai dengan yang papa suka. Nanti papa akan makan dan memberkati kamu sebelum papa mati. Esau begitu senang, dia langsung pergi berburu. Dan dalam proses dia pergi berburu, Yakub datang membawa makanan yang digemari oleh Ishak. Dan Ishak singkat cerita tertipu dan memberkati Yakub. Ketika Esau datang, Ishak kaget. Dan Ishak berkata kepada Esau, dia, Yakub adikmu akan tetap orang yang diberkati Tuhan. Berkat bersifat kekal dan menetap. Bapak Ibu Saudara, buat para ayah, pastikan engkau melepaskan berkat buat anak-anakmu. Amsal 10 ayat yang ke-11 dikatakan, mulut orang benar mendatang adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar. Para ayah, engkau yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, mulutmu adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Para ayah, pakailah perkataanmu untuk melepaskan berkat buat anak-anakmu. Amsal 14 ayat 26 dan 27 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar dan perlindungan bagi anak-anaknya. Buat para ayah, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, jika pria-pria, para ayah, engkau takut akan Tuhan, engkau hormat kepada Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, maka dikatakan ada ketentraman yang besar dan perlindungan buat anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau para ayah engkau memiliki takut akan Tuhan, maka anak-anakmu akan terhindar dari jerat-jerat maut. Hari-hari ini dunia ini sedang merusak generasi muda dengan berbagai cara. Tetapi Tuhan datang, Tuhan mau memulihkan para ayah agar lewat para ayah
keluarga-keluarga, anak-anak dipulihkan. Tuhan memberikan sebuah janji dan Tuhan memberikan sebuah peringatan buat para ayah. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7 dikatakan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tuhan mau meneguhkan perjanjiannya, kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Tuhan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Siapa yang dimaksud? Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ketika ayah berbuat salah, maka kesalahan ayah dibalaskan kepada keturunan ketiga sampai yang keempat. Buat para ayah penting sekali. Mungkin engkau masih berbuat kesalahan. Ketika engkau salah, datanglah kepada Tuhan. Akuilah kesalahanmu kepada anak-anakmu. Minta maaflah. Bilangan 14 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan hal yang sama. Di dalam Yeremia 32 ayat 18 dikatakan, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah, besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Bapak ibu saudara, Tuhan penuh kasih setia. Tuhan mengampuni pelanggaran, kesalahan dan dosa. Buat para ayah, ketika engkau salah, datanglah kepada Tuhan. Terimalah pengampunan Tuhan. Datanglah kepada anakmu. Minta maaflah agar engkau juga dapat dipulihkan hubunganmu. Dan hari ini Jangan anggap remeh kesalahan para ayah, karena kesalahan ayah dibalaskan kepada keturunannya sampai yang ketiga dan keempat. Bapak ibu saudara, banyak ayah dibesarkan tanpa mereka pernah mengalami juga berkat dari ayahnya. Banyak ayah tidak pernah menerima penerimaan kasih yang tidak bersyarat dari ayahnya. Banyak ayah dibesarkan tanpa pernah menerima kata-kata penghargaan dari ayahnya. Banyak ayah dibesarkan tanpa menerima bimbingan dari ayahnya. Banyak ayah dibesarkan tanpa menerima kata-kata peneguhan dari ayahnya. Banyak ayah dibesarkan tanpa pernah menerima pengayoman dari ayahnya. Banyak ayah dibesarkan tanpa kata perkenanan dari ayahnya. Banyak ayah tidak pernah minta maaf kepada anaknya karena mereka tidak pernah melihat contoh dari ayahnya. Mereka tidak pernah melihat model ayah yang meminta maaf kepada mereka ketika ayahnya salah. Banyak ayah dibesarkan tanpa pernah dididik dan diajar menjadi seorang ayah. Bapak ibu saudara, menjadi tua itu adalah masalah yang terjadi secara otomatis. Tetapi menjadi seorang ayah yang bijaksana adalah sebuah respon, sebuah tanggung jawab untuk kita belajar terus menjadi dewasa. Bapak ibu saudara, menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapa, bukan hanya merupakan pekerjaan yang paling menakutkan, melainkan pekerjaan yang paling dibutuhkan di dunia ini. Menjadi seorang bapa, menjadi seorang ayah, bukan hanya pekerjaan yang paling menakutkan, tetapi pekerjaan yang paling dibutuhkan di dunia ini. Ada seorang hamba Tuhan menulis sebuah buku berjudul The World Need a Father. Dunia ini membutuhkan seorang bapa. Buat para ayah, hari ini firman Tuhan mengingatkan, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan para ayah, jangan sakiti hati anak-anakmu agar tidak tawar hati. Tawar hati di sini dalam bahasa aslinya artinya adalah juga melemahkan semangat. Hai para ayah, jangan melemahkan semangat anakmu. Hai para ayah, jangan menakutkan anakmu. Ada banyak anak-anak hidup dalam trauma dan ketakutan karena ayah yang begitu kasar, sadis dan otoriter. Hai para ayah, jangan membuat putus asa anak-anakmu. Hai para ayah, jangan membuat anakmu kehilangan pengharapan. Ini adalah seruan, ini adalah sebuah nasihat Tuhan buat para ayah. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Hai para ayah, jangan membuat tawar hati anak-anakmu. Di dalam Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata didikan di sini di dalam bahasa Inggris adalah nurture, yang artinya juga mengajar secara private. Para ayah, ajarlah anakmu secara private. Saya bersyukur ketika saya masih SD, saya diajar papa saya menulis tulisan sambung secara private. Saya diajar papa saya bagaimana naik sepeda. Papa saya mengajar saya bagaimana menghafal nama-nama menteri. Saya bersyukur. Itulah peranan ayah. Para ayah, didikan juga berbicara engkau mengajar anakmu, melatih dia, memberikan koreksi, mendisiplinkan dia untuk kebaikan. Bukan untuk menghancurkan hidup anakmu, tapi mendisiplinkan dia untuk kebaikan. Memberikan instruksi, memberikan petunjuk, perintah, memelihara dan membesarkan anak. Itulah arti dari kata didikan. Peranan dan tanggung jawab seorang ayah sangatlah luar biasa, sangat besar. Ajaran berbicara tentang nasihat, ajaran berbicara tentang teguran, ajaran berbicara peringatan-peringatan. Para ayah, engkau perlu memberikan nasihat, engkau perlu memberikan teguran dan peringatan buat anak-anakmu ketika mereka mulai menyimpang dari jalan yang benar. Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Buat para orang tua, didiklah anakmu dalam jalan yang takut akan Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 29 ayat yang ke-17 dikatakan, didiklah anakmu. Inilah tugas para ayah, inilah tugas dan peranan orang tua. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada banyak orang tua, sekalipun udah tua, anaknya terus merongrong dan bergantung hidupnya. Anaknya seperti parasit yang terus bergantung kepada orang tuanya. Bukan anak yang mensupport orang tua, tetapi orang tuanya yang terus seperti dipelorotin sama anaknya. Kenapa? Karena anak ini gak pernah dididik. Kalau orang tua, para ayah, kau mendidik anakmu, maka akan ada ketentraman dan dikatakan akan mendatangkan sukacita kepada hidupmu. Para ayah, didiklah anakmu, maka ketika engkau nanti anak-anakmu sudah besar, akan ada ketentraman dan ada sukacita buat kehidupanmu. Amsal 13 ayat yang ke-14, ajaran orang bijak. Para ayah, jadilah bijaksana. Orang yang bijak adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika para ayah menjadi orang yang bijaksana, ajaran ayah, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut, sehingga anak-anakmu terhindar dari kenakalan remaja. Bapak Ibu Saudara, khususnya para ayah, tanggung jawabmu sangat penting. Buat para orang-orang muda, anak-anak yang mendengarkan renungan ini, video ini, mungkin orang tuamu, ayahmu belum sempurna. Jangan menyalahkan anakmu. Buat para orang tua juga, kalau engkau salah, jangan menghakimi dirimu sendiri. Datanglah kepada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan untuk kita dipulihkan.
saya menemukan anak yang terluka akan menjadi anak yang sulit hormat dan sulit taat kepada orang tuanya. Buat para orang tua, kalau engkau menemukan anakmu sulit hormat, tidak taat, itu tandanya ada hati yang terluka. Ada anak-anak kalau disuruh, kamu mandi, tunggu sebentar ma, dan dia nggak lakukan. Perlu tegangan tinggi dulu, baru dia taat. Tandanya mungkin dia hatinya terluka. Bapak ibu saudara, anak yang terluka, dia akan sama, bahkan lebih buruk dari orang tuanya. Kita akan menjadi sama dengan orang yang kita benci. Sebab kebencian menarik hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Anak yang terluka akan menjadi besar dan bertumbuh menjadi orang tua yang terluka dan akan melukai anak-anaknya. Ini seperti lingkaran setan. Inilah strategi dari si jahat. Iblis merusak gambar Bapa agar anak-anak terluka. Ketika anak-anak menyimpan luka, dia akan persis seperti orang tuanya. Dan dia akan melukai generasi berikutnya. Dan generasi yang terluka akan melukai generasi berikutnya. Inilah cara iblis mendatangkan kutuk di atas muka bumi ini. Bapak ibu saudara, Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberikan nasihat buat para anak. Hari ini, berapa banyak buat orang-orang muda atau saudara yang pernah menjadi seorang anak tentunya. Ketika engkau mendengar tentang ayah, engkau berkata, ayahku adalah ayah yang kasar. Ayahku, papaku adalah ayah yang sadis, ayah yang otoriter, ayah yang pendiam, tidak pernah memuji, ayah yang pemabuk, ayahku penjudi, ayahku tukang selingkuh, ayahku tidak bertanggung jawab. Ketika engkau merenungkan tentang ayahmu, papamu, engkau berpikir tidak ada hal yang baik yang bisa aku banggakan. Tidak ada hal yang baik yang bisa aku katakan tentang ayahku. Bapak ibu saudara, hidup kita tidak ditentukan dari apa yang terjadi kepada kita. Hidup kita ditentukan dari respon kita terhadap apa yang terjadi dengan kita. Saya ulangi, hidup kita tidak ditentukan dari apa yang terjadi kepada kita. Hidup kita ditentukan dari respon kita, dari apa yang terjadi dengan kita. Ada seorang wanita. Wanita ini diperkosa sama ayahnya. Berkali-kali diperkosa sama ayahnya. Tapi luar biasa, wanita ini dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia membawa pesan pemulihan tentang pengampunan kepada banyak wanita-wanita juga yang dilukai oleh ayahnya. Hari ini, apapun kondisimu, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Kasih Bapa Sorgawi tersedia bagi kita. Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuhan tidak berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu kalau orang tuamu baik, kalau orang tuamu mengasihimu, kalau orang tuamu bertanggung jawab. Tuhan berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hukum adalah sebuah kepastian. Ada hukum menghormati orang tua. Sama seperti hukum gravitasi. Benda yang dijatuhkan dari atas pasti turunnya ke bawah. Demikian juga dengan hukum mentaati orang tua. Tuhan mau kita punya sikap yang taat dan hormat kepada orang tua. Dikatakan ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Tuhan mau sebagai anak-anak memiliki engkau sikap yang hormat, respect terhadap orang tuamu. Ini perintah yang mengandung janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang yang taat dan hormat kepada orang tuanya, dia akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Saya melihat kisah hidup dari popo saya.
Popo saya ketika saya masih kecil, saya melihat setiap kali ada mama dari popo saya datang ke rumahnya, dia selalu membuatkan kopi dan menyediakan snack buat mamanya dan mengizinkan mamanya tidur di kasurnya untuk beristirahat. Saya melihat sekalipun popo saya belum dalam Tuhan pada waktu itu, dia belum kenal Yesus, tetapi dia sangat hormat, dia sangat mengasihi mamanya. Dan saya belajar, saya melihat juga apa yang popo saya tabur. Hari ini dia menuai. Saya belajar dari mama saya sampai hari ini. Setiap hari mama saya selalu memasak makanan dan memberikan makanan buat popo saya. Popo saya hampir berumur 90 tahun. Dan dia berbahagia dan panjang umur. Beberapa tahun yang lalu ketika dia berulang tahun, saya tanya, "Po, berapa banyak angpaunya?" Dia mendapat 300 lebih angpau, penuh di sebelah di saku bajunya. Bukan hanya dari anak-anaknya, bukan hanya dia mendapat angpau dari cucu dan cicitnya, tetapi dia mendapat angpau dari orang-orang yang lain. Popo saya berbahagia, dia panjang umur di bumi karena dia memiliki sikap yang hormat dan taat kepada orang tuanya. Ini, perintah ini sangat penting. Perintah ini mengandung janji yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita diubahkan. Semuanya dimulai dari perubahan hati. Karena semua perubahan sikap, perkataan, dan perbuatan dimulai dari perubahan hati. Kalau hatimu dipenuhi dengan sakit hati dan amarah dan kebencian, izinkan kasih Bapa memulihkan dan menyembuhkan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Ketiadaan pengampunan merugikan hidup kita dan merugikan masa depan kita. Sikap yang tidak mau mengampuni, sikap benci, kepahitan adalah sebuah kesempatan bagi si jahat untuk merusak hidup kita dan merusak masa depan kita. Orang yang benci, orang yang pahit, daya tahan tubuhnya lemah sehingga ia gampang terserang penyakit. Ada orang yang kepahitan, akhirnya dia menderita sakit kanker. Dan para dokter meneliti hampir 60% penderita kanker karena menyimpan dendam dan kepahitan. Tuhan mau kita dipulihkan. Tidak semua orang kanker karena dendam dan kepahitan, tapi banyak orang yang menderita kanker karena dendam dan kepahitan yang tersimpan di dalam hatinya. Orang yang hidupnya pahit, dia mengalami percepatan di dalam penuaan. Buat para wanita khususnya, kalau engkau mau awet muda, jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan. Kenapa? Karena wanita itu lebih perasaan. Seringkali wanita lebih menyimpan perasaan emosi, perasaan luka karena perlakuan dari ayah. Untuk itulah Tuhan mau memulihkan hati kita. Banyak anak-anak hidup di dalam pemberontakan. Hidupnya rusak, hancur, jatuh, terikat dengan obat-obatan terlarang, masuk ke dalam geng, membunuh orang lain, hidup dalam pergaulan yang bebas. Bahkan ada anak-anak menjadi penyuka sesama jenis karena terluka dengan ayah. Karena ketiadaan pengampunan, kebencian menarik hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kau berkata, engkau gak punya sosok ayah yang ideal. Engkau gak punya sosok ayah yang mengayomi, melindungi, memelihara, dan memberkati. Mungkin juga saudara berkata, ayahku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Ayahku sudah meninggalkan ibu ketika aku masih kecil. Engkau gak punya figur ayah yang baik. Tetapi hari ini ada satu pribadi, yaitu Bapa di sorga. Dia mengutus anaknya Yesus. Yesus datang ke bumi ini menunjukkan gambar Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang agar kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yesus datang, Dia mau memulihkan hati-hati yang terluka. Hari ini izinkan kasih Bapa memulihkan hati kita. Izinkan kasih Bapa sorgawi menyembuhkan hati kita. Bapak Ibu Saudara,
terimalah kasih Bapa Sorgawi yang dapat memulihkan hidupmu. Hari ini buat para orang tua, mungkin kau pernah gagal jadi orang tua. Jangan tertuduh. Datanglah kepada Bapa. Dia adalah Bapa yang akan mengajari hidup kita. Dia adalah teladan kehidupan kita. Izinkan kasih Bapa memulihkan kehidupanmu. Buat para anak engkau yang terluka, engkau yang masih memendam kemarahan, sakit hati, kecewa, serahkan kepada Tuhan. Kalau engkau hari ini sadar, jangan pendam hal itu. Karena kepahitan akan merusak hidupmu. Kepahitan akan menghancurkan masa depanmu. Hari ini terimalah kasih Bapa Sorgawi. Terimalah penerimaan, penghargaan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini buat para orang tua yang pernah gagal. Biar kasih-Mu yang sejati memenuhi hati kami. Hari ini aku melepaskan berkat buat para orang tua, khususnya para ayah. Tanggung jawab menjadi seorang ayah tidak mudah. Aku berdoa Tuhan, biar kasih Bapa yang sejati itu mengalir memenuhi para ayah. Engkau yang akan membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Hari ini sembuhkan, pulihkan para orang tua, khususnya para ayah. Agar para ayah dapat menjadi teladan. Para ayah dapat menjadi figur yang mengayomi, mengasihi, menghargai, melindungi anak-anaknya. Para ayah dapat melepaskan kata-kata berkat buat anaknya. Hari ini Tuhan pulihkan. Saya merasa ada para ayah yang mendengar video ini. Taruh tangan kananmu di hatimu. Saya merasa kasih Bapa sedang menyembuhkan para ayah. Terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan itu. Terimalah kesembuhan mengalir. Ya, biarkan, izinkan. Kalau air matamu sedang mengalir, izinkan kasih itu memenuhi hatimu. Tuhan sedang memulihkan engkau. Setiap kotoran-kotoran, kebencian, kemarahan, luka-luka di hatimu sedang dipulihkan. Engkau yang tidak pernah memiliki figur ayah yang baik, hari ini engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Buat para wanita yang mendengar video ini, saya merasa ada beberapa engkau wanita, engkau terluka dengan perlakuan ayahmu. Bahkan ayahmu melakukan tindakan kata-kata yang kasar kepadamu. Izinkan kasih Bapa menyembuhkan engkau. Buat para wanita, engkau pernah dilecehkan oleh ayahmu. Izinkan hari ini kasih Bapa menyembuhkan engkau. Bapa mengasihimu. Bapa mengasihimu. Hari ini biar engkau sembuh. Engkau berharga. Engkau diterima. Engkau dikasihi sepenuhnya. Hari ini aku berdoa buat para anak-anak. Orang-orang muda yang mendengar video ini. Mereka yang terluka karena perlakuan gambar Bapa yang rusak, yang salah. Mungkin ada anak-anak kau berkata, ayahku jahat. Ayah tidak bertanggung jawab. Ayah kasar. Ayahku seorang yang begini, dan begini. Hari ini izinkan kasih Bapa. Tuhan mengangkat setiap luka. Tuhan mengangkat setiap kepahitan. Setiap kecewa yang ada di dalam hatimu. Izinkan kasih Bapa itu menyembuhkan hatimu. Biar hari ini kesembuhan mengalir. Bapa Sorgawi sedang memeluk engkau. Rasakan pelukan kasih Bapa itu menjamah engkau. Rasakan. Rasakan kasih Bapa yang begitu besar itu. Ketika anak bungsu itu kembali. Ketika engkau berkata, aku mau Tuhan, aku sadar. Selama ini aku telah mengizinkan luka. Aku telah memendam luka di hatiku. Tapi hari ini engkau sadar, engkau mau dipulihkan. Ketika anak yang bungsu itu kembali, Bapa berlari dan memeluk dan mencium dia. Hari ini engkau merasakan kasih Bapa yang begitu dekat dengan engkau. Alami. Iya. Ora da bashikara la bara bara bashikara la bara 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 bara
mengalir. Tuhan sedang angkat beban-beban di hatimu saat ini. Saya merasa ada beban-beban yang sedang diangkat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu menyembuhkan, Kasih-Mu memulihkan kami. Aku melepaskan berkat buat setiap orang yang melihat video ini. Berkati para ayah, berkati para ibu, berkati orang tua, berkati anak-anak. Tuhan, aku berdoa biar hubungan keluarga dipulihkan. Biar hubungan keluarga dipulihkan. Tuhan hanya mengingatkan buat para orang tua, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tuhan dapat memulihkan hidupmu. Edkul diubahkan Tuhan dan memulai pelayanan pria sejati ketika usianya 56 tahun. Hari ini tidak ada kata terlambat. Buat para ayah, tidak ada kata terlambat. Tuhan dapat memulihkan hidupmu. Dan Tuhan mau memakai hidupmu untuk memulihkan keluargamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Biar kasih-Mu mengikat, menyatukan dan menyempurnakan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pesan ini sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Saya terbatas Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan video ini, renungan ini. Mari bersama-sama kita membagikan pesan ini kepada orang lain. Sharingkan pesan ini. Bagikan kepada orang-orang lain lewat WhatsApp, lewat media sosial Bapak Ibu Saudara. Bagikan, ceritakan, saksikan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Bersama-sama kita dapat membuat dampak yang besar buat dunia ini. Thank you Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.